بسم الله الرحمن الرحيم. هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حبا فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار
حمد النائمين حمدا الشاكرين حمدا القائل في كتاب المبين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Mari sama-sama kita beristi'adzah dengan kalimat ini, niatkan wabah penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona, insyaallah Allah menjauhkannya. Sama-sama Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Niatkan untuk keluarga, istri tercinta kita dan anak-anak, cucu cicit kita, Allah selamatkan dari wabah penyakit yang disebabkan virus corona. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawina ta'allum at-ta'lim wal ibadah wal istifadah wa nafal intifa wa tadhakkur wa taghfir lana wa lakum bi barakati sayyidina Muhammadin bi haqqi sayyidina Muhammadin bi jahi sayyidina Muhammadin bi syafaati sayyidina Muhammadin bi barakati sayyidina Muhammadin bi jahi sayyidina Muhammadin bi haqqi sayyidina Muhammadin bi barakati hurmati maulidi sayyidina Muhammadin ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li sadatina al-farashid Nabi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa azwajihi at-tahirin sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Aisyah ar-Ridha wal Batul wa Fatimah az-Zahra wa banayhim al-Hasanayn Sayyidil Hasan wa Sayyidil Husain wa dzurriyyatihima wa jami' sahabati ajma'in wa nakhusu Sayyidina Hamzah bin Abbas bin Amr al-Husain, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Rahab, Sayyidina Anas Malik, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Salman al-Faris, Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Hasan bin Sabit wa jami' arwah syuhada'i min ahli Badr wa Uhud wa Hunain. Allahumma salli bi karamatihim wa ihwanina al-anbiya wal mursalin wa khususan Nabi Allah Adam wa Sayyidah Hawa wa Nabi Allah Khidir Abu Abbas beliau dimalkan alaihi salam. Allahumma salli bi barakati mu'jizati wa jami' arwah tabi'in wa tabi'in lahu bi ihsan yaumiddin wa jami' arwah syuhada'i salihin wa ulamil amilin wal musannifin wal muhaddisin qurra'il mukhlasin wa jamil malaikatil muqarrabin wa awliya'il qawni ajma'in khususan qutbi rabbani sultan syamsul qadir al-jalani wa syekh imam balatan asy-syadili wa syekh imam bahauddin an-naqbani wa syekh imam ahmad al-badawi wa sayyid al-habib marbi sabar rasulani wal habib marbi abdul hatas wal habib abdullah bin al-haddad wa ila arwahmatil muslimin abi hanifah wa malik wa syafi'i wa ahmad radhiyallahu anhum wa imam bukhari wa imam muslim
Imam Jalal Mahali wa Jalal Suyuti wa Syekh Imam Ahmad Rasul Al-Maliki wa Syekh Imam Nawawi, Syekh Imam Rafi, Syekh Imam Radul Al-Haytami wa Syekh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani wa Syekh Samar Al-Madani wa Syekh Imam Syed Ahmad bin Al-Idrisi Sahibul Tariqatul Idrisiyah wa jami' masyayikhina min ahli silsilati ahli sunnah wal jamaah khususan Syekh Imam Abu Hasan Al-Atari wa Syekh Imam Abu Musul Maturidi wa Syekh Imam Abu Abdul Al-Bahili wa Syekh Mukul Bagilani wa Syekh Mudul Al-Juwaini wa Syekh Imam Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Abdul Karim Al-Sarutani wa Syekh Imam Muhammad Umar Fahrul Razi wa Syekh Imam Abu Azim wa Syekh Al-Tunusi wa Syekh Imam Abdul Al-Bajuri wa Syekh Imam Dusiki wa Syekh Imam Syed Ahmad Zaidi Dahlan wa Syekh Imam Syed Imam Mahmud At-Tirmasi wa Syekh wa Hadrat Syekh Hashim Asy'ari wa Hadrat Syekh Gidal Haram wa Hadrat Syekh Muhammad Tabas wa jami'i masyayikhina min ahli silsilati tafsir Jalalain min Sayyidina Imam Jalal Al-Mahali wa Sayyidina Imam Jalal Suyuti wa Sayyidina Imam Sayyid Yusuf Ar-Mayuni wa Sayyidina Al-Ziyadi wa Sayyidina Al-Halabi wa Syekh Bidir bin Alayshi Barmaliti wa Syekh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Badri wa Syekh Syamsul Muhammad Salim Al-Habani wa Syekh Imam Abdullah bin Idadi Al-Tarqawi wa Syekh Usman bin Hasan Ad-Dimyati wa Syekh Syed Ahmad bin Dahlan wa Syekh Abu Bakar Sato wa Syekh Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki wa Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki wa Syekh Imam Al-Muhaddis Al-Mufsid Abu Ya Syekh Muhammad Ghad Al-Maliki wa Murabbi Ruhina wa Mursiduna Syekh Imam Zubair nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumi fid darin wa jami' alaillah wa asfa'illah wa ulama'illah fi buldatina Indonesia wa nafusu al-aliyah itis'ah alladhina balaguddin fi buldatina Indonesia Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel dan Negeri Sunan Muria Sunan Kudus Sunan Bonang Sunan Derajat Tunggal Jagat Sunan Gunung Jati Waratin Patah wa Maulana Maghribi wa Maulana Ishaq wa jami'i masyayikhina fid din wa dzikr wa tauhid wa tariqah wa ana jami' masyayikhina min ahli silsilati tariqatina min tariqati sayyidil malaikah Jibril alaihi salam wa tariqati sayyidil wujud afdalul khalq wal mawjud sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tariqatu sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karam wajah wa tariqatu sayyidina Imam Husain wa tariqatu sayyidina Imam Hasan wa tariqatu sayyidina Imam Muhammad bin Ali Al-Hanabiyah wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Abu Bakar bin Ja'far As-Shadiq wa sayyidina Musa Al-Kadhim wa sayyidina Imam Latanal bin Musa Arid wa sayyidina Imam Al-Qari dan Sirah Saqati wa sayyidina Imam Al-Qasim Junaid Al-Baghdadi wa sayyidina Abu Bakar Al-Shibli wa sayyidina Abdul Hatim Imam Abdul Qurtuzi wa sayyidina Imam Ali Al-Qari wa sayyidina Musa Al-Marah Al-Muzum wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abdul Aziz Muhammad At-Taqiy Syamsuddin Syekh Syarafuddin Syekh Nuruddin wa Syekh Waliuddin Syekh Hisamuddin wa Syekh Yahya Syekh Abdul Karim Syekh Abdul Rahim Syekh Abdul Fatah Syekh Muhammad Murad Syekh Syamsuddin Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi Syekh Abdul Rahim Al-Bandani Syekh Asnaf Al-Bandani Syekh Ibrahim Amrul Syekh Abdul Minuri Syekh Musul Syekh Ahmad Mutahar wa Syekh Sodulul Bil Hakim wa Syekh Ridwan Syekh Madum Syekh Usman Surati Syekh Abdul Rahman bin Qadir Haq wa Syekh Rabi wa Syekh Azab wa Syekh Bahrul Razi wa Syekh Guru semua wa Syekh Zubair wa Syekh Muhammad Syekh Tasim wa Syekh Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Sahibu Mahadul Hari wa Syahil Imam wa Wazir Al-Habib Utsman bin Ali bin Husain bin Yahya nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi wa murabbirun wa sanasyan Al-Habib Maulana Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya wa mursidu Sayyid Abdul Malik bin Yahya wa murabbirun wa sanasyan yani Muslim Syekh Muslim bin Syekh Abdul Rahman Qadlak nafa'ana Allah bihim wa bi'asrarihim wa barakatihim wa bi'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah صالحهم وقرهم وتلامذتهم والمنتسبين عليهم والعاضدين منهم ووالدينا ووالدي من جميع آبائنا وأمهاتنا وصولنا وقرباتنا ونخصوصا sama-sama kita sebutkan keluarga kerabat kita orang tua kita almarhum almarhumah bapak ibu kakek nenek kita yang telah tiada agar mereka diterangi kuburnya dilapangkan kuburnya dihentikan azabnya diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat di surganya dan niatkan kita ta'lim zikir ini agar pahalanya kita hadiahkan untuk mereka semuanya.
ولجميع من أطلق الذي علينا ولأخواننا ولأصحابنا ولجميعنا ولقومنا ولأهل ديننا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن تقسم الرحمة والمغفرة وأن يقضي حوائجنا. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahkan hari-hari Rajab, Allah berkahkan nanti hari-hari bulan Sya'ban, Allah pertemukan kita Ramadan sehat walafiat, Allah lapangkan, mudahkan, limpahkan, berkahkan rezeki kita halal, Allah berikan kita badan sehat walafiat, dijauh datangnya bala bencana musibah dan petaka dan wabah penyakit, Allah jauhkan bersama keluarga dan anak tercinta selalu dalam lindungan Allah. Allah berikan kepada kita dengan hidayah taufiknya, kemudahan mengambil ayat-ayatnya, kemudahan untuk mengamalkannya, kemudahan untuk mengajarkannya, dan Allah berikan kita yang hadir takdir panjang umur dalam takdir ibadah istiqamah. Allah berikan kita takdir husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sungguhnya Allah memiliki 99 asma. Mana soha bahwa siapa berusaha menghafalkannya atau menjaga asma menjadikan zikir-zikir, kata Nabi dahulu jannah pastinya orang itu bakal masuk surga. Mari sama-sama kita zikirkan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Alim, Ya Adil, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasil, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muqsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah. Bagaimana kabar beritanya Bapak-bapak? Anak-anak keluarga pada sehat semua ya? Itulah harapan dan doa kita.
mudah-mudahan kita senantiasa terus berdoa, berharap agar kita dan keluarga kita sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan jadikan kehadiran kita sebagai ungkapan ekspresi wujud rasa syukurnya kita kepada Allah atas karunia sehat walafiat. Jadi syukurnya ya ini nih, syukurannya ya begini ini kita hadir dalam majelis ilmu. Baik, kita bertemu kembali dalam majelis Tafsir Jalalain di Masjid Jami Darul Hijrah klaster apa satu sektornya sektor 7, klasternya klaster Darul Hijrah, itu aja ya. Masih melanjutkan daripada kajian yang lalu, yaitu surah Tur-Rumi, surah Ar-Rum, surah negeri Romawi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم وهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Suratul Rumi ay hadhihi, artinya ini. Jadi mubtadanya ditakdir, diperkirakan. Ay hadhihi artinya ini, suratul Rumi khabarnya adalah surah Ar-Rum. Makiyatun ay nuzilat qabla al-hijrah, diturunkan sebelum Nabi hijrah, maka disebut Makkiyah. Ada Madaniyah, nuzilat ba'dal hijrah. Sekalipun ayatnya turunnya di Mekah, katakan saja, seperti ayat di surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam. Itu kan di Arafah ya. Harusnya Makkiyah, Mekah, tapi karena turunnya setelah Nabi hijrah ya tetap Madaniyah. Wahya adalah ini, wahya itu Makkiyah, ayat surah Ar-Rum situna 60 au tisuna wa khamsuna atau 59. Berarti ada yang berpendapat 59. Satu ayat, dua ayat jadi satu. Atau kenapa penambah 60? Karena ada wakaf yang dijadikan wakaf itu jadikan ayat.
maka menjadi 60. Sama dengan surah Fatihah disebut Sab'ul Mathani, dan kami Allah telah menurunkan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang. Inda Syafi'i, di dalam pandangan Syafi'i, ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, ayat keduanya Alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketiganya Ar-Rahmanir-Rahim, ayat keempatnya, ayat kelimanya, ayat keenamnya, ayat ketujuhnya Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian di luar Imam Syafi'i seperti Imam Malik itu 7 ayat tapi tidak menghitung dari bismillah. Oh, berarti itu 6 ayat loh ketemunya. Nah, enggak. Mana nih ketemunya di mana coba? Biar tetap 7. Karena sudah baku ketentuan Allah, Sab'ul Masani itu 7 ayat berulang itu adalah Fatihah. Hitungnya bagaimana? Kita ulang. Bismillah kan tidak kategori ya, ayatum min suratul Fatihah. Dalam pandangan Syafi'i, menurut pandangan di luar mazhab Imam Syafi'i. Dari hitungnya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. 1. Bilang 1 gitu ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ketemu di situ. Ya, itu ayat ke-6 sampai Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kan asalnya waqaf. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasca. Tetapi baik seluruh ulama, baik itu bismillah kategori Fatihatul Kitab, ayat dari suratul Fatihah atau tidak, semuanya sepakat bahwa membaca bismillah itu sunnah. Jangan banyak gaya, banyak lagu, mentang-mentang baru belajar tafsir gitu ya. Baca ikhtilaful ulama, perbedaan di antara mana ulama, kemudian wah, langsung takbiratul ihram, enggak ada desahan bismillahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung begitu. Kan bikin keder makmumnya. Nah, kita sudah menganggap dan meyakini bismillah itu kategorinya ayat, kan jadi kita syak ragu. Nah, kalau imamnya membuang salah satu ayat dalam Fatihah, kan berarti nggak sah bacaan Fatihahnya. Kalau nggak sah bacaan Fatihahnya, berarti nggak sah sholatnya, karena rukun arkanil sholat, rukun daripada rukun sholat. Makanya coba aja di Masjid Nabawi, Masjidil Haram tetap ada bismillahnya, sekalipun di sir tetap kedengaran banget. Jadi soundnya itu Bismillahirrahmanirrahim, itu kedengaran. Coba aja ke Masjidil Haram ya. Kapan nih kita Amin ini kameraman antik juga ini. Berani-beraninya ke depan ini ya. Memang halal gitu ya. Kamerawan punya halal gitu. Enggak lah baksa khusus untuk kamerawan untuk lompat-lompat sana, ambil gambar yang terbaik. Ini wajah-wajah orang-orang soleh ya ini ya. Sekarang ini. Nah, jadi kita kembali kepada ayat. Nah, itulah yang menjadikan perbedaan daripada jumlah ayat. Kalau di Imam Syafi'i di Muqaddimah Tafsir Jalalain, Tafsir Sawi maksudnya syarahnya, kan memang 6.666 ayat. Tapi ulama-ulama yang lain menghitung
nggak ada 6.666 ayat. Makanya wahya situna otisun wa khamsuna ayatan, yaitu 60 ayat. Tapi dalam mushaf kita itu 60 ayat. Otisun wa khamsuna ayatan atau 59. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman yang maha welas asih di dunia dan di akhirat. Makanya semua makhluk Allah, mau yang ingkar, yang kufur, yang dimurka oleh Allah, tetap diberikan oleh Allah kasih sayangnya. Ar-Rahimi yang maha welas asih fil akhirati faqat, yaitu di akhirat saja. Orang kafir tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang Allah nanti di akhirat, kecuali hanya orang-orang yang beriman. Dan bismillah ini jadikan rutinitas. Apapun yang kita lakukan jangan sampai lepas daripada bismillah. Karena kullu amrin jibalin la yubda'u fi bismillah wa huwa aqta wa filatul ukhra ajdam. Jadi segala perkara yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah itu nggak bisa sempurna. Ibaratnya azdam itu kambing cacat, kambing kakinya, kambing kakinya bukan kurang satu, pendek satu, kan nggak mantes sih. Kambing 3 kakinya lurus-lurus, kemudian lempeng-lempeng pas banget, yang satu kurang panjangnya. Cakep nggak itu kambing? Enggak. Dan nggak sah buat korban ya, buat akikah nggak sah, nggak bisa kambing. Pincang tuh buat akikah. Kalau buat takbir jalalain, yes. Ustaz nih ada kambing pincang, sini bawa sini, nanti dipotong untuk takbir jalalain. Maka usahakan kita ini bismillah. Naik nyetang pegang motor bismillahirrahmanirrahim. Begitu nginjak pedal bismillahirrahmanirrahim. Nyetater bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan bismillah, amantu billah tawakkaltu ala Allah wa tasawwur billah haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau dia berlanjut kayak gitu, maka kemudian setan berteriak, waduh, saya udah gak ada kesempatan menggoda dia. Ada setan yang berlagu gaya itu, sok mampu dia. Kenapa lu gak berani sama dia? Gak berani. Kenapa? Karena dia keluar rumah sudah bismillah. Wah, kayak ente penakut. Coba gua yang maju kejentang setannya. Karena setan ada yang berlagu juga kayak manusia ya. Manusia kan cuma gitu ya. Sok gaya, sok berlagu. Setan yang ikuti manusia, apa manusia yang ikutin setan? Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradihi. Allah lah a'lam, yang tahu bi muradihi, dengan maksud kandungannya, dengan maksud yang ada dalamnya. A'lamu saya maknakan sekalipun ada ditafdil, a'lamu lebih tahu. Kalau lebih tahu berarti ada yang tahu, makanya dimaknakan Allah Maha Tahu. Karena memang nggak ada yang tahu berkaitan dengan makna alif lam. Jangan jadi pemberani gitu. Saya tahu artinya, Pak Ustaz, apa artinya? Alif lam mim, alif yang paling banyak hurufnya di surah tersebut, banyak yang kedua lam, banyak yang ketiga mim, begitu katanya. Keren ya. Dulu waktu kita di atau pas kuliah, gaya kan, biasa kan, orang kuliahan kan gaya kan. Nah, kebelingan kalau begitu. Bidzalika, dengan hal itu, ghulibatir Rum, ghulibat dikalahkan, ar-Rumu
yaitu negeri Romawi. Rum, kata-kata Rum adalah ismu qabilatin, nama kabilah awalnya menjadi negeri kerajaan superpower adidaya di era zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan punya sparring partnernya Persia dan Romawi itu seperti Amerika dan Uni Soviet dulu ya, dua negara yang dikdaya super power di era dulu. Nah, ini Rum ini adalah nama satu kabilah. Sumyat bismi jaddiha, disebut atau dinamakan dengan mengambil datuk kakeknya, buyutnya. Buyutnya itu kabilah. Siapa itu? Wahwa adalah itu Rum, nama orang. Rum, nama orang. Rum putranya siapa? Rum bin Aisu. Rum bin Aisu. Rum putranya Aisu. Aisu ini adalah saudara kandungnya Nabi Yakub alaihis salam. Luar biasa ya. Nah, jadi Aisu ini Aisu bin Ishaq. Aisu putranya Nabi Ishaq. Yakub putranya Nabi Ishaq, yang lahir dari Sayyidah Rufqah bintu Batuil. Ini istri daripada Nabi Ishaq. Dan Nabi Ibrahim ini ya, Nabi Ishaq punya anak, berarti cucu ya, itu menjumpai, menangin cucunya, biarpun udah tua waktu. Kan 113, ada yang disebut 109, Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Kan Ismail dulu baru 11 tahun, kemudian Nabi Ishaq dari Siti Sarah. Nah, tapi masih diberi kesempatan besarnya Ismail dan besarnya Ishak. Dan keberuntungan dan kebahagiaan orang tua yang bisa menyaksikan anaknya sudah dewasa, kemudian sudah berumah tangga, dan kemudian mapan. Itu kebahagiaannya orang tua. Hiburannya orang tua begitu. Orang tua kalau stres lihat anaknya pada bahagia, udah obat hati. Betul tidak? Ini yang sudah pada tua, yang sudah pada tua. Apa definisi tua? Orang yang sudah punya anak, kemudian anaknya sudah punya anak, itu kategori orang tua. Jangan bilang orang tua kalau kemudian anaknya belum punya anak. Paham Bapak? Kira-kira definisi ini setuju nggak ya? Nggak ada dalilnya, gitu. Saya asal ngomong aja. Mudah-mudahan ini cocok begitu orang tua. Makanya kan hiburannya orang tua itu melihat anaknya pada sukses, pada mapan. Lebih bahagia lagi kemudian anak punya anak. Wah, Masya Allah, lebih daripada anaknya sendiri. Atau begini, orang yang ingin gak usah tua-tua amat, asal punya anak, jaraknya lama. Misalnya anak pertama, anak kedua, anak ketiga digandeng 2 tahun, setahun punya anak. Tiba-tiba kemudian mandek, lama nggak punya anak. 15 tahun kemudian punya anak. Itu anak rasanya cucu itu. Biarpun dia belum tua, sudah merasakan seperti orang tua. Alhamdulillah. Kira-kira enak nggak ini kehidupan kayak gini? Enak, itu aja berenak ya. Enak. Pasti namanya anak rasa cucu. Kan ada cucu rasa anak. Yang tua banget gitu. Anaknya punya anak, itu dari cucunya itu rasa anak. Oh, ditimang-timang. Capek, lelah, letih, hilang semuanya. Makanya ke anak, udah suruh.
pergi ngomong, jalan-jalan aja ke sono gitu ya. Kenapa? Karena biar bebas sama anaknya anak. Ini mohon maaf yang belum ngerasain bahagianya cucu ya. Nah, sama dengan saya. Tapi kan saya punya anak rasa cucu. Begitu maksudnya gitu. Ya, kita kembali kepada ini rentetan asal usul Rum gitu ya. Romawi. Jadi Rum ternyata putranya Aisu. Jadi cucunya Nabi Ishak. Ishak putranya Nabi Ibrahim. Nah, berarti cicitnya Nabi Ibrahim. Wa sumya Aisu li'annahu kana ma'a Yaqub fi batni. Disebut Aisu wa li'annahu karena dia ini bersama dengan Yakub. Mohon maaf tim hikmah untuk ikut ngaji semua ya. Kan gini, tim hikmah sibuk dari kemarin dan ini ya. Saya ada anak kasihan juga gitu ya. Udah ditanya, tadi saya ditanya apa? Pada bingung kadang-kadang gitu ya. Karena saking sibuknya nata-nata. Jadi kalau udah taklim kayak gini kalau bisa konsentrasi. Buka telinga, buka mata, buka hati. Tim hikmah yang jumlah 7 orang itu ngaji. Tim hikmah dengerin ya. Soalnya kenapa kok orang-orang pada dapat ilmu, dia pulang bawa son ketiga rokok. Saya nanya, tadi saya nerangin apa saja? Waduh, saya tadi nggak konsentrasi gitu. Jadi ya kalau yang kayak gini musel nih ya, di Kang Narto ini kayak gini kan jadi ngaji ke Medi itu ya. Nah, ini kan tapi kan yang 5 masih di luaran. Takutnya lagi ngopi, lagi merokok gitu. Maksudnya itu biar dapat gitu, biar bukan hanya berhikmah, ya berhikmah ya luar biasa gitu, tapi ya biar dapat ilmunya juga. Takut anaknya nanya kayak gitu, takut istrinya nanya, ngaji apa tadi? Ngopi gitu. Ini pagi ini di Darul Hijrah suasananya beda ya, kayaknya fresh banget gitu. Kayak di Garogol ya. Ini malah kota, tapi udah hawa kampung banget ini. Mungkin DKM-nya kali. DKM kan namanya Pak Sabto ya. Sabto, apa terusannya? Sabto Raharjo. Kalau Bapak yang umroh, yang haji pasti kalau ke terminal bis ya ada bis Sabto. Ya, itu ya. Sabto, nah itu hampir mirip-mirip ya. 5 real ya, 5 real 2 real ya. Ke Tan Intan Masjid Aisyah 2 real apa ya? Ya 2 real. Kalau 5 real kan yang itu angkot yang 2 real itu berarti berapa? 8.000 jalannya kesininya. Nah itu ternyata katanya pengusaha orang Surabaya yang sukses. Sampai itu kemudian sampai membuat perusahaan armada angkutan dari Haram ke Tan'im, Masjid Aisyah. Nah itu kemudian dinamakan Sabto. Kan Jawa itu kan. Saya kan ini kok tulisannya Arab. Ya ini cerita kebenarannya belum saya koreksi. Karena kan kenapa namanya Jawa banget ya. Nah terus ada yang jawab, orang yang di sana. Dia jawab bahwa ini ada seorang pengusaha Indonesia asli Surabaya itu sukses kemudian sampai punya armada perusahaan angkutan itu Sabto. Ya, alhamdulillah. Ya mirip-mirip lah gitu ya. Tapi udah umroh kan? Udah deket lah insya Allah ya. Di Ramadan nih ya pada umroh. Gak apa-apa harus melarang mengeluarkan visa. Larangan mengeluarkan visa, nggak apa-apa. Nanti kan Arab Saudi kan itu mendadak aja. Larangannya mendadak, nanti tiba-tiba mendadak juga. Dibukanya mendadak. Ya kalau masih ada larangan ya apa-apa. Ramadan kan barang siapa yang umroh Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama diri Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi orang umroh di Ramadan itu pahalanya haji tidak tanggung, hajinya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ya travel mah apa saja kita bebas, biarpun kita punya travel sendiri gitu ya bebas, mana aja haknya masing-masing.
Tapi kalau mau bersama, ya ayo monggo. Enggak juga nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan kalau umroh itu maksimal benar ya, maksimal itu ada pada Ramadan. Nah, ini fa'inda khurujihima, saya ini aja. Tatkala keduanya mau keluar dari perut, yuzahama wa arada kullu minhuma ayyakhruja qabla al-akhar. Ini kedua-duanya ingin keluar duluan. Antara Nabi Yakub dengan siapa nih bapaknya Aisyah? Dengan Aisyah, ya bukan dengan Rum kan cucunya Nabi Yakub. Ayah ruja qabla al-akhir. Jadi kepingin yang duluan. Wa qala Aisyah li Yakub, berkata kepada Yakub, oh ini gini, awas ya, kalau lu keluar duluan, gue bakal nendang-nendang nih, gitu, gue bakal nyopek nih, gue bakal keluar dari pintu yang tidak diinginkan. Kan ngeri kan? Pintunya kan pintu rahim, pintunya satu. Nah, makanya kan kalau orang operasi sesar itu namanya, oh keluar lewat mana? Lewat jendela. Iya kan? Bukan lewat pintu. Jendela mana? Samping kanan, samping kiri, samping kanan. Ada bekasnya nggak? Ada. Itu operasi sesar. Nah ini juga sama, pokoknya istilahnya gitu. Istilahnya pokoknya kalau saya mau keluar lewat bukan pintu, jendela, pokoknya mau robek perut ibunya yang bernama Rabbah bintu Batuil. Nah dari sinilah kemudian fata'akhkhara Yaqub syafqatan minhu. Dari situlah ngalah tuh ya, Nabi Yakub ngalah. Dan kemudian kenapa syafqatan? Karena rasa takutnya minhu padanya. Tapi kan orang ngalah jadi orang hebat ya. Ini kan nggak sabar, bayi aja nggak sabar. Padahal itu dalam perut ibunya. Nah, itu siapa itu? Haji Maulana Panglima ribut amat itu. Jangan makan dulu Panglima. Bilang. Nah, sampai di mana tadi? Ya kan lupa. Oh berebut ya, berebut. Makanya orang ngalah itu ya bejuk kemayangan, beruntung. Yang jelas bahwa itu bayi unik. Tapi ada bayi unik penulis Rotibul Apos atau Sayyisu Akshan wa Mahtashan wa huwa Atisun. Atisun itu orang yang bersin. Nah, maka disebut Apos dari wazan fa'al, orang yang banyak bersin, bersin. Makanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu ketika dalam kandungannya sudah bersin, bahkan terdengar oleh ibunya ucapan alhamdulillah, bersin, alhamdulillah, kan bisa ya enggak? Hebat ya, itu bayi unik ya, aromahnya sebelum lahir tapi udah bersin, alhamdulillah. Ibunya jawab yarhamukallah, anaknya dalam kandungan yahdi. Coba ya kata bersin, alhamdulillah. Yahdihullah wa yuslihu balakum. Begitulah hubungan kemesraan antara muslim yang satu dengan yang lainnya. Ini terus bersin ternyata menjadi orang hebat, penulis wali min auliyaillah, penulis daripada zikir wirid Rotibul Apos. Ada satu lagi Rotibul Haddad. Kembali kepada ayat tafsir Jalalain. Oh iya, falihada kana abal anbiya. Oleh karena itu maka Nabi Yakub itu menjadi bapaknya nabi-nabi. Wa Aisu abal jabbarin.
Adapun Aisu ini Abal Jabbarin, itu bapak moyangnya para penjahat, preman, garong, perampok, perampas. Ya. Jadi Abal Jabbarin. Dari situlah kemudian muncul orang-orang jahat. Dari situ, dari gen satu kandung saja bisa berbeda. Dan Aisu punya anak Rum hilang, yang kemudian super jahat dan kemudian menjadi nama Romawi. Ini asal usulnya. Ulibatir Rum, terkalahkan negeri Romawi oleh negeri Persia. Wahum ahlu kitabin, padahal itu mereka adalah ahlu kitab Nasrani, Kristen Ortodoks. Walabatha, telah mengalahkan Farisu, yaitu Persi. Walaisu, padahal Persi tidaklah ahlu kitabin, yaitu orang-orang penduduknya ahlu kitab. Bal ya'budunal awthan, dipastikan mereka itu adalah penyembah-penyembah berhala. Wa fariha kufaru, maka menjadi girang gembira, tepuk tangan kufaru, orang-orang kufaru Makkah, orang-orang kafir, bidzalika, dengan hal itu. Karena secara psikologis kayak orang bola gitu ya. Kita pegang pegang pemain misalnya dari negeri mana. Nah, nanti ada yang pegang secara psikologis. Kenapa? Karena psikologisnya Persi itu penyembah berhala. Berhala itu maksudnya allati min jumlati hannar, termasuk kategori berhala adalah yaitu annar, menyembah api. Kan agamanya namanya majusi. Nah, orang kafir Mekah ini penyembah berhala yang berbentuk batu patung. Jadi kayak senasib lah. Maka begitu Persia menang, wah girang. Bahkan waqalu, mereka mengatakan muslimina kepada umat Islam, nahnu, kami orang-orang Mekah ini, naghlibukum, bakal mengalahkan kalian, kama ghalabat, seperti mengalahkannya Farisu, yaitu kerajaan Persia, Ar-Roma, yaitu negeri Roma. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi sekaligus kan ada tuh liatin tuh, Perdana Menteri Malaysia tuh ya, dari partai itu tuh menang kan, nanti di Indonesia juga bakal menang juga. Sekalipun kadang-kadang meleset. Tuh liatin di Turki Perdana Menterinya. Maka kemudian sebagai tanda bahwa partai-partai Islam itu masa depannya akan menang gemilang. Sekalipun faktanya belum tentu, tapi kan sama dengan orang-orang kafir Mekah. Liatin. Mereka Romawi yang notabene ahlu kitab, mereka mendapatkan kitab Injil. Kemudian Yahudi mendapatkan kitab Taurat. Sementara Persia yang tidak memegang kitab suci dari Allah, dari Tuhannya, ya pegang api sebagai Tuhannya. Menang, berarti kami ini bakal menangkan kalian semuanya. Itu fi adnal ardi, di sedekat-dekatnya tanah negeri, tanah bumi, akrobi ardi Rumi, yaitu sedekat-dekatnya tanah negeri Romawi, ila Farisi, ke negeri Persia, bil jazirah, berada di dalam satu kepulauan. Ini makna al jazirah adalah al murad biha, yang dimaksudkan dengannya ma baina Dajlah wal Furat, antara sungai Dajlah dan Furat. Walaisal murad biha jaziratul Arab, bukan yang dimaksudkan jazirah itu adalah semenanjung Arab, gitu ya. Jadi semenanjung Dajlah dan Furat bisa
klik peta versi Romawi, nanti muncul ya. Berikut kotak-kotaknya yang berada di versi dari Romawi. Iltaqo, bertemu, fiha, di dalam itu, jazirah, semenanjung, Dajlah dan Furat, al-Jaishani, dua pasukan, wal badi, adapun yang mengawali, yang memulai, bil ghazwi, dengan peperangan al-Farsu, yaitu negeri Persia. Biasanya yang nyerang itu kalah biasanya. Ini nyerang bisa menang ya. Biasanya kan kalau yang nyerang gitu, yang memulai awal itu biasanya kalah. Makanya dalam prinsip Islam tidak ada jihad memulai jihad itu diawali oleh orang kafir. Orang kafir menyerbu dulu, baru kemudian kita angkat senjata. Tapi nggak ada. Nabi itu tiba-tiba kemudian menggerakkan perang, tapi justru mereka orang kafir. Maka itulah kemenangan ini aneh. Tapi kemudian nanti 6 bulan 7 bulan 6 tahun 7 tahun Romawi menghabisi Persia. Artinya ayat turun akan sebaliknya. Kalau ini kan kegembiraannya orang-orang kafir. Ini kan makiat, kejadiannya kan ketika Nabi belum hijrah. Nanti begitu kalau nggak salah tahun 6 Hijriah, tahun Hudaybiyah, terjadi pertempuran lagi. Tapi yang menang adalah Roma. Ya begitulah. Perang salib aja, perang salib kan nggak selalu menang ya. Menang kalah begitu. Partai juga begitu. Tahun ini kalah, belum tentu kalah terus. Yang kalah bisa jadi menang. Sekalipun kelihatan mustahil itu. Partai itu kayak nggak bakal kalah. Enggak. Sama dengan peperangan-peperangannya begitu. Jadi tidak selalu. Perang Badar menang, perang Uhud kalah. Rasulullah kalah dengan perang Uhud. Padahal jumlahnya cukup lumayan, 2 ribuan dan persenjataan lengkap. Badar kenapa kalah? Kenapa menang? Karena kondisi apa adanya. Senjatanya cuma berapa tuh? 6, yang punya yang bawa kuda 2, kemudian ala kadarnya. Tapi kok bisa menang? Kenapa? Karena ketawaduannya, kerendahan hatinya. Makanya berapa kali saya menceritakan tentara Hizbullah di zaman Belanda. Bapak kita kan masuk anggota, ya. Dan dulu itu cuma senjatanya bambu runcing dan pakai lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian diminum air putih, air kayak gini, air putih. Begitu dijajal, badan dibacok, nggak mempan. Ini jangan coba-coba di rumah gitu ya. Panggil anak sini gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minum air nih gitu. Kalau itu dibacok, putus tangannya. Nah, maka kemudian menghadapi pasukan Belanda. Belanda yang jarak 100 meter, ini maju terus dengan senjatanya lengkap. Dibrodol, nggak ada satupun yang tewas, yang gugur sebagai syahid. Maju terus kan, sampai habis itu amunisi, keder. Maka kan kalau bayangin suara senapan, tiba-tiba habis kan langsung senyap kan. Nah, pasukan Hizbullah maju terus. Ada satu orang yang kemudian maju ke depan, nantang. Ayo Belanda, keluarkan senjatamu. Kami tidak takut apapun. Gitu. Begitu ditembak, tuh langsung terkapar. Inilah wa inna ilaihi. Ini yang tadinya udah semangat mau maju, balik badan, mau pada bubar. Kenapa? Karena kan takut itu aja mempan satu orang, berarti kan habis semua. Ternyata diburu ular, nggak ada satupun yang meninggal. Saya nanya ke bapak saya, rasanya kayak apa? Kayak dijepret karet. Kalau jepretnya kenceng kan lumayan tuh, kejepret karet biasa. Begitu udah lari beberapa meter, kemudian diberondong, nggak ada tuh yang meninggal, balik lagi.
nyeruduk langsung nyerang ke pasukan Belanda. Dan kemudian sang komandannya, Kiai kan, komandannya itu kakeknya Agil Sirot, karena Mbah Sirot, ya, Mbah Sirot wali min awliyaillah. Kemudian kakeknya, makanya Agil Sirot. Nah, Sirot itu nama wali min awliyaillah. Kemudian punya kakek. Nah itu komandannya nanya, orang-orang pada nanya, kenapa itu sampai mempan? Hikmah Allah yang terwujud dalam dirinya orang beriman. Kalau ada rasa takabur, rasa sombong, lenyap hilang. Jadi kemenangannya orang beriman adalah tawadhu. Amin. Kemenangannya umat Islam adalah tawadhu. Jangan dikira kalah, jangan dikira rendah. Orang tawadhu itu tetap dia akan oleh Allah akan dijaga kemenangannya. Nah ini kadang-kadang kan lepas kontrol, jangan semangatnya gitu ya, berorasi sampai lepas kontrol. Bahasanya Allahu Akbar, takbir, tapi perasaannya kayak udah besar banget. Nah ini yang bahaya. Padahal kan maksudnya kita membesarkan Allah, tapi di dalam hati kita menukik ke bawah seperti orang sujud, yaitu merasa dirinya kecil. Bukan kita besar, jumlah besar dengan mayoritas juga. Kalau merasa besar, ini yang paling bahaya. Intinya, penyakitnya umat Islam, kekalahannya adalah ada pada kesombongannya dan merasa besar. Itu doang. Makanya perang Badar merasa kecil, menang. Perang Uhud merasa besar, kalah. Dan itu tragedi yang sangat memilukan. Nah, itu bukti sejarah. Makanya bagian daripada diri kita di majelis takfir jalan, ayo kita senantiasa punya sikap, sifat, akhlak, adab yang tawadhu, rendah hati. Sekalipun dengan ilmunya, sekalipun dengan hartanya, sekalipun dengan kesuksesannya, dengan kecerdasan akalnya, tetaplah kita bertawadhu alias rendah hati. Apalah artinya diri kita? Insya Allah. Wallahu a'lam. Ayatnya sudah ganti ayat belum? Wahum mereka ay ar-Rum, yaitu negeri Romawi, mimba'dihim setelah mimba'di ghalabihim, setelah kalahannya. Udhifa al-masdaru ila al-maf'ul, dimudhafkan masdar tersebut kepada maf'ul. Ay ghalabata farisu iyahum, artinya mengalahkan Persi. Iyahum setelah mengalahkan Persi, setelah mengalahkan Persi ke iyahum kepada mereka Romawi, saya gelibuna, mereka bakal dikalahkan. Farisa maksudnya adalah negeri Persia, nanti bakal dikalahkan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatul mutasil sanadil hadis ila Muhammad nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darain. Hadis yang berapa? Punya Allah miliki. Inilah ta'ala, Allah yang maha luhur memiliki aqwaman, beberapa kelompok-kelompok kaum ikhtassahum yang mengkhususkan Allah kepada mereka bin ni'ami, dengan karunia kenikmatan, bisa dikaruniakan ilmu, kelebihan ilmu, bisa dikaruniakan kecerdasan, skill, keahlian, bisa diberikan kelebihan harta, bisa diberi kelebihan secara fisik, tenaga, atau pangkat, dia diberikan pangkat kekuasaan. Jadi ikhtassahum bin ni'am, Allah mengkhususkan kepada itu kelompok orang-orang tertentu dengan karunia di mana ibadi, untuk kemanfaatan hamba-hambanya, wa yuqirruha, dan Allah menetapkannya bihim, kepada itu sekelompok kaum yang diberikan kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan kejayaan, kelebihan kekuasaan, kelebihan pengetahuan. Ma badaluha, sepanjang Masdariyah, ma badaluha, sepanjang mereka itu mencurahkan
menyerahkan hak an-ni'am tersebut, karunia dan Allah, mereka akan tetap berkuasa, mereka tetap berjaya, mereka tetap makmur, mereka tetap kaya, mereka akan tetap menjadi orang yang manfaat dengan ilmunya dan keahliannya, sepanjang dia itu berderma, sepanjang dia untuk kepentingan sosial yang memperhatikannya. Fa idza mana'uha, maka tatkala mereka sudah enggan, sudah menghentikan berkiprahnya, menyebarkan ilmunya, kemudian membantu dengan sosial kedermawanannya, kemudian membantu dengan kekuasaannya, naza'aha, maka Allah mencabutnya, Allah menghentikannya minhum, kepada mereka. Wa hawwalaha, maka Allah memindahkannya itu karunia dari seseorang yang telah diberikannya ila ghairi, kepada yang lain. Hati-hati di tengah kejayaan kita, di tengah-tengah kekayaan kita, di tengah-tengah kesuksesan kita, di tengah kepintarannya kita, kecerdasannya kita, itu karunia yang dilebihkan oleh Allah, karena Allah yang berkehendak beri kelebihan dengan pengetahuannya. Tapi sepanjang ma'badaluha, sepanjang dia berderma dengan ilmunya, sepanjang dia mengajarkan dengan ilmunya, sepanjang dia menolong membantu dengan ilmunya, sepanjang dia membantu dengan hartanya, sepanjang dia membantu dengan kayanya, kalau kemudian berhenti itu semuanya, maka nazar Allah hentikan kekayaannya, Allah hentikan kemakmurannya, Allah hentikan kesuksesannya, Allah hentikan kekuasaannya, Allah hentikan pengetahuannya yang selama ini untuk berderma dan kiprah dalam sosial kehidupan masyarakat, intersosial kemasyarakatan. Kenapa? Hawwalah ila ghairi, Allah akan pindahkan kepada yang lain. Makanya kan ini amanah. Kalau kita sekalinya diberikan amanah, maka pegang teguh, kita nggak melenceng, nggak mencong. Ilmu diberikan, kita ngajar benar, istiqomah, konsisten, ya terus Allah berikan terus. Tapi kalau kita melenceng, menyimpang, ya awalnya tidak berasa urusan kayak gitu, awalnya nggak berasa. Allah memberikan karunia hikmah, pengetahuan dalam batin, sehingga kalau ngomong orang tenang, dia baru bicara orang itu tenang. Problem serumit apapun baru ngomongnya tenang. Apalagi kemudian kalau disuguhkan air minum, baca sholawat, lebih tenang lagi. Itu karena Allah. Sepanjang dia tidak melakukan perilaku penyimpangan dengan dosa besar, Allah akan pertahankan itu hikmah dalam jiwanya. Tapi kalau sudah macam-macam dia, Allah cabut. Dipindahkan kemana? Kepada generasi baru. Orang-orang tumbuh terus dipindahkan. Sama dengan kejayaan, kekayaan. Nah, ada bagiannya. Makanya kan ada orang ibaratnya gini, gak takut. Beramal, Tuhan sudah beramal lagi, gak takut. Sampai kita nanya, kenapa sih wah gantinya ya Allah Pak Ustaz, ganti dan kira gantinya. Makanya saya terus mencari terus orang-orang yang mau menerima ini. Kenapa? Gantinya gak kira-kira. Dia keluarkan, Allah datangkan lagi. Dia keluarkan, Allah datangkan lagi. Dan datangnya gak kira-kira. Rawahu telah berlakunya hadis Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Abi Dunya an Abi bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan kita muliakan guru kita semuanya, Kiai Haji Selamat Haji Zain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk para asatidz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini ataupun tidak hadir, juga para jamaah yang hadir semuanya,
mudah-mudahan berada di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengaji setiap hari Ahad kita dengan tulus ikhlas, mudah-mudahan tergolong menjadi orang-orang yang muttaqin. Besok sebentar lagi, 2 bulan lagi kurang, 1 bulan lebih dikit akan masuk bulan suci Ramadan, kita laksanakan. Maka kata Allah, itu pun la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Aminnya kurang semangat nih. Pada doa saya udah serius banget, yang aminnya kurang serius. 124.000 nabi dan rasul dikirim oleh Allah, diperintahkan, diberi tugas oleh Allah untuk menggiring, menjadikan umat manusia ini menjadi umat manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhir perjuangan dakwah para nabi tidak semuanya orang beriman, bertakwa kepada Allah. Begitu hebatnya Allah punya keinginan supaya manusia ini beriman, bertakwa kepada Allah, padahal Allah tidak butuh-butuh banget kepada kita. Sebab iman dengan tidaknya kita, takwa dengan tidaknya kita kepada Allah tidak akan sedikit pun mengangkat derajat Allah. Allah sudah maha segalanya. Begitu pula ketika manusia tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, Allah tidak rugi. Bertakwa tidak beruntung, tidak bertakwa tidak rugi. Tetapi kenapa Allah inginkan kita manusia menjadi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab manusia beriman, bertakwa adalah mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi, manusia paling mulia adalah manusia yang bertakwa. Dan sebaliknya, manusia yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, Allah cakal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Siapakah mereka yang sering lalai kepada Allah, sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita manusia jangan merasa terhina ketika dikatakan manusia lebih sesat daripada binatang. Memang betul, Pak. Kalau udah jahat, manusia tidak takwa, lebih hancur. Percaya apa tidak? Kalau nggak percaya, nih nanti malam bapak-bapak siapin beras 1 karung, rokok Samsu 1 bos, atau rokok Shin, uang 1 juta, kemudian bekakak ayam 1, taruh di depan rumah. Jangan ditungguin lampunya agak gelapin dikit. Tuh kalau datang kucing atau anjing, kira-kira yang diambil apa? Ayam juga nggak semuanya Pak, paling palanya doang. Tapi kalau datang manusia yang jahat, yang tidak beriman, bertakwa kepada Allah, kira-kira yang diambil apa? Uang kira-kira diambil atau tidak? Apalagi beras, dipikul Samsu, buat malam Bang, gadang rokok Samsu. Kira-kira itu bakar ayam di Papua nggak? Ya lumayan buat makan siang atau malam. Jadi gitulah manusia. Kucing ketika datang, yang diambil apanya? Kepalanya. Anjing yang datang diambil sebagiannya, dan satu saja apa? Bekakak ayam. Tapi ketika manusia tidak beriman, bertakwa kepada Allah, manusia jahat, yang diambil bukan hanya 1 tapi semuanya habis. Makanya kata Pak MJ, ketika manusia tidak beriman, bertakwa kepada Allah, yang dimakan bukan hanya nasi, yang dimakan bukan hanya roti, tapi aspal, coran, habis. Bukan kata saya niru ceramah Pak Haji ini. Kalau mau ditangkap Pak MJ silahkan. Betul Pak. Memang manusia ini hebat. Allah pun mengatakan begitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Tapi ingat, ayatnya bukan cuma di situ. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah akan jatuhkan manusia ke tempat yang paling rendah. Siapa yang jatuhkan oleh Allah yang ke tempat yang paling rendah? Ketika manusia itu tidak beriman, bertakwa kepada Allah. Nih kita wujud hebat Pak, tapi hebat ini hanya cangkang saja.
Ini hebat kita, sakit dikit gatal buru-buru diobatin, meriang-meriang berangkat ke dokter. Tapi kita bayangkan nanti ketika kita mati, ini wujud yang kita sayangi ditaruh di mana? Apakah di atas ranjang yang empuk atau dimasukkan dipendam di dalam tanah? Yang mana? Dipendam di dalam tanah. Disitulah kadang-kadang kita derajat saat itu kalah sama ikan tongkol, kalah sama ikan bandeng. Benar bukan sombong? Makanya kita tadi kata Kiai, apa yang kita kalau sombongkan? Kita mati, nggak ada apa-apanya. Waktu pacaran, apalagi bisa hidup semati. Sekarang istri kita masih mau tidur sama kita satu ranjang. Ketika kita sudah tidak ada ruhnya, apakah masih mau istri tidur dengan kita satu ranjang? Lihat baju bapak aja takut. Lihat bekas mandiin bapak takut, nggak mau deket. Anak istri nggak mau deket. Bau apa itu? Kamper aja lari. Jangan-jangan bapak datang lagi ke sini. Nggak ada mulia. Ikan tongkol bak mati masih berharga, dijual laku apa tidak? Itu di pasar. Ada orang yang jualan cuek tongkol, cuek bandeng, itu jualan apa? Bandeng hidup apa bangke? Bangke, ikan bandeng bangkainya laku. Ikan tongkol bangkainya laku. Adakah orang jualan cuek manusia? Adakah laku daging manusia? Gak ada. Dulu ada cerita yang makan daging manusia Sumanto doang. Itu pun sekarang udah jadi Kiai Sumanto kalau kita. Panggil kali-kali ke tafsir Jalalain. Pasti nggak mau deket, jauh semuanya. Nanti kurang ikan urusannya, kalau kebuli kurang ikan yang dimakan manusia. Nah itulah manusia, makanya kita ibadah insya. Ini adalah mengangkat harkat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tapi itu pun jangan sombong. Kita tetap begini seperti ini, tetap usaha kita rendah. Karena kata Kiai pun tadi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hebat iman kita, belum tentu hebat kekuatan iman kita, tetapi masih Allah mau menggerakkan kita ke tempat ini. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Segitu saja. In uridu ila al-islahi mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa rasul ba'da. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita Bapak Kiai Slamet Hizin. Mata'allahu bi hayati. Amin ya rabbal alamin. Menyambung sedikit tadi tentang apa? Tujuan daripada kita berpuasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah memerintah kita beribadah agar kita bertakwa. Manfaatnya takwa kembali kepada Allah atau kepada kita? Pada siapa? Kita. Allah tak butuh. Allah tak butuh ibadah kita. Allah tak butuh kita menyembah Allah. Allah tak butuh kita bersedekah. Semuanya itu hanya kembali kepada kita ngaji, Allah butuh tak butuh. Kita ngaji agar kita bertakwa. Makanya dalam salah satu hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, hai hambaku, law anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi Allah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, wahai hambaku, andaikan orang yang paling awal dari kalian dulu, umat dulu, wa akhirakum, dan orang yang terakhir kalian, wa insakum, dan jenis manusia kalian, wa jinnakum, dan dari jenis jin kalian, kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka semua itu yang awal, yang akhir, yang bangsa manusia, bangsa jin, menjadi manusia yang paling bertakwa. Paling bertakwa kita kira-kira siapa? Rasulullah SAW. Semuanya menjadi satu derajat seperti itu. Tapi nggak mungkin derajat kita nggak bakal sampai kepada Rasul. Nggak mungkin. Tapi andaikan manusia semuanya, manusia jin dari awal sampai akhir semuanya bertakwa kepada Allah, mazada dzalika fi mulki syai'an. Ibadah orang itu tidak akan menambah kejayaan, tidak menambah kerajaan, tidak menambah keagungan, sedikit pun tidak apa.
Sebaliknya pun nanti disebutkan di belakangnya, jika seluruh manusia jin yang awal sampai akhir semuanya bermaksiat kepadaku dengan maksiat yang paling pokok, tidak akan mengurangi kekuasaanku, tidak akan mengurangi kejayaanku. Maka ibadah kita adalah karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah butuh kepada kita. Untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita hidupkan kajian ini dengan sebaik-baiknya agar kita naik seperti yang disampaikan lagi tadi, mencapai tujuan puasa kita, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita doakan guru kita sehat terus, panjang umur, murahkan rezekinya, dan insyaallah tahun depan kita ngaji di Mekah Mukarramah. Dan insyaallah bulan depan Mekah sudah dibuka. Jadi yang umroh nggak usah khawatir. Itu informasi dari ponakan saya yang hari ini nggak pulang-pulang di Abu Dhabi. Karena ke Mekah nggak bisa, ke Indonesia malu. Jadi saya tanya, namanya Jaki Jak, kenapa nggak pulang, udah di sini aja deh, enak. Banyak orang Arab, foto-foto orang Arab gitu. Kalau orang Indonesia mah nggak tahu ini, kata dia begitu. Ya udah, mudah-mudahan tahun depan kita umrah semua. Saya berharap mimpi seperti itu. Jadi tahun depan kita satu majlis ini, kalau perlu 3 pesawat kita sewa. Nah, ini kan masjid, dapat tadi kabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 pesawat kita sewa. Tinggal pesawatnya apa, terserah. Ya, yang penting kita nanti pergi umroh bareng-bareng. Berbicara seperti ini, sebetulnya otak lagi mikir ini. Otak saya lagi mikir, karena saya tidak punya pikiran nanti suruh punya enggak tahu saya. Bagi saya hari ini Masjid Darul Hijrah pertama tafsir, saya harus datang terlebih awal. Saya pengen tahu gimana keadaannya, karena saya khawatir agak deg-degan ini masjid pertama kan. Kesan pertama kan harus mengesankan, reksona biasa. Yang kedua, tadi malam saya ikut haul Al-Maghfurah Kiai Haji Mahfuz Syafi'i. Beliau guru atau mursyid dari Thariqah. Kemudian yang bicara itu Habib Novel dari Solo. Ada salah seorang guru mursyid namanya Pak Kumaidi. Beliau mengatakan begini, ketika zikir itu sound sistemnya dibikin bagus, tuk begitu. Ketika la ilah, saya ditanya, kita cuma ditanya, bagaimana ketika baca la ilaha illallah, ada getaran dalam hati? Jamaah semua diam, semua nggak ada ngomong. Ada getaran. Ketika begitu, ada nggak dalam hati? Ada Pak. Ketika la ada. Terus begitu. Getarkan dalam hati. Ketika baca la ilah, saya baru itu ngikut zikir begitu, baru itu saya. Biasa kita kan zikirnya zikir Sunda, la ilaha. Zikir Sunda, kalau Jawa la ilah. Kata beliau begini, ini ada gurunya. Kata beliau begini, terus ketika hubungan langsung kepada Allah. Kalau yakin kepada Allah, jangankan bom, kata dia, peluru kendali nggak bisa meledak dengan kalimat la ilaha illallah. Dia mengatakan, demi Allah saya jamin, dia ngomong gitu, saya jamin. Kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, saya yakin virus corona nggak bakalan kena. Dia ngomong, makanya saya sampaikan ini, insya Allah di sini mah nggak ada dah gitu-gituan, nggak ada. Oh mau tafsir mah jauh sama corona, jauh. Paling kita penyakit budik gitu.
Nggak jauh yang obatnya nggak pakai toko, daun ketepeng nggak sembuh. Tahu nggak daun ketepeng? Tahu sama ujung-ujung digigit-gigit dibelesin baik. Paling tangan kita pada hijau. Nggak tangan, budik selesai. Nggak apa-apa itu mah penyakit biasa. Itu tanda kasta dalam sosial. Tahu tangannya. Kasta tertinggi dalam dunia pesantren itu. Jadi budik dulu, nanti naik-naik. Tapi juga begitu, naik lama-lama gitu. Jadi kalau ada yang budikan, gatel, wajar lah. Obatnya cuma satu, tapi cuma asal budik, nasi kekulik, pulang baik. Selesai, pulang sembuh. Dulu saya ingat banget tuh, di Al-Madani tuh. Di Al-Madani, Klaster Dulio. Kaki saya asam urat, kata Ustaz Ijam, Ustaz kesini ke rumah saya. Dipegang jempol saya, kesembuh sembuh langsung. Sakit urat, sakit jempol saya, sembuh. Habis makan nasi boleh saya pergi ke rumahnya, pulang sembuh. Saya bilang hebat amat ini. Dan minum aja satu. Dan cuma di dalam obat ada duit 500.000. Nah, Ustaz jangan itu begini. Pokoknya Ustaz yakin sembuh dah, sembuh. Pak kita minum satu, kita buka kan itu. Gak ada duit, tak kencang aja. Kencang aja lah pulang. Kagak pakai gas mobil, udah gak pakai sakit udah. Kata istri saya, aku tumben jalan jalan aku pada sakit, ada duit. Makanya nanti pulang bawa bapak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, pulang dari sini bawa duit semua. Dari mana Allah yang ngasih, udah begitu aja. Udah 7:30, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kalau disolawatin seger kan. Besok-besok lagi kalau ngaji maulana yang mau tausiah gitu ya, disolawatin dulu gitu biar encer fresh pikirannya. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, 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 ya Allah. Bisirri fil qalb, disirkan di hati. Zikir ismudat atau zikir lafzul jalalah tanpa desan suara, tanpa ada gerakan bibir mulut kita, hati kita Allah, 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 Allah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali ummit ainaka wa ali lisanaka wa alsi syafaitaka. Wahai Sayyidina Ali, pejamkan kedua matamu, angkat lidahmu ke langit-langit, katupkan rapat-rapat kedua bibir mulutmu. Kul, ucapkan wahai Ali di hatimu, Allah, 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 Allah. Terus sampai dan tak jelas di kalbu hati kita terpatri betul, merasa sukma ismudat lahul jalalah, Tuhan sembahan kita bersama. Allah, 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 Allah. Sandarkan segala rasa perasaan kita, jangan ada beban dalam benak kita, lepas, rileks. Allah, 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 ya dafi al-baliyah, ya Allah yang maha bisa menghalangi datangnya bala bencana musibah petaka, selamatkan diri kami, istri dan anak kami, ya Allah, dimanapun berada di datangnya bala bencana musibah petaka, ya Allah. Allahumma ya syafi'al amrad, Tuhan Allah yang maha bisa menyembuhkan berbagai macam derita penyakit. Wa idza maritu fa huwa yashfin, tatkala kami menderita sakit, Engkau lah sang penyembuhnya. Jika ada di antara kami yang hadir ini sedang berkeluh kesah dengan derita penyakitnya, atau orang tuanya, anaknya, keluarganya, andai tolongnya ya Allah dengan keberkahannya, kami berkumpul ini di dalam majelis tahfidz jalil, ya Allah, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah, sehatkan ya Allah, zahiran wa batinan ya Allah.
Allahumma ya sahilal muskilat, wahai Allah yang maha bisa mengurai berbagai macam kemuskilan, kesulitan, kerumitan. Problem datangnya silih berganti, datangnya begitu. Duhai Allah, kami tak berdaya apa-apa. Kecuali Engkau lah yang menyingkapnya, Engkau lah yang berikan solusi, jalan keluar, kemudahan ya Allah. Termasuk dalam hal maisha, kehidupan kami ya Allah. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Allah sang pemberi pembagi rezeki, limpahkan, berkahkan, lapangkan, mudahkan urusan yang satu ini ya Allah. Ya Allah, kami telah hadir, berhimpun, berkumpul, mengagungkan, muliakan ayat-Mu ya Allah. Jadikan ini semua menjadi asbab terbukanya pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kelapangan, pintu-pintu kemudahan, rezeki kami yang manfaat, rezeki kami yang halal, yang manfaat dunia akhirat ya Allah. Allahumma ya mujibat da'wat, wahai Allah yang maha bisa mengabulkan segala cerita tangis hamba-hambanya. Kabulkan permohonan kami ya Allah. Silahkan mohon kepada Allah, hajatnya masing-masing, problemnya masing-masing, aturkan kepada Allah dengan bahasa batin jiwa, bahasa hati kita. Inilah disebut dengan munajat. Allah, 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 ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والسلام والعافية يسر صلاة العصر وأنت بيسر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf, langsung salat